Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kondisinya sekarang ini? Semangat ya. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Karena sebagainya. Coba Ahmad kita berdoa dulu ya supaya pada hari ini tuh kegiatan belajar kita itu lancar ya, bermanfaat dan kalian nanti ketika pulang mendapatkan ilmu begitu ya. Coba silakan Ahmad. Ya, baik Bu. Ayo teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, Ibu mau absen dulu ya, supaya Ibu tahu siapa yang hari ini masuk dan siapa yang tidak masuk. Ya. Untuk kegiatan belajar pada hari ini, kita sudah akan mulai masuk kepada materi yang kedua. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang kedua, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang kira-kira ingat dengan materi pada minggu lalu? Saya, Bu. Oh iya, Kartika. Apa materi kita minggu lalu? Sistem hukum dan peradilan di Indonesia, Bu. Ya, betul ya. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, Ibu mau bertanya ya, kira-kira adakah yang masih ingat ya? Apa itu hukum atau hakikat hukum? Saya lagi, Bu. Ya, pinter. Silakan Kartika. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, Bu, untuk menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan, Bu. Ya, pinter ya. Jadi pada dasarnya hukum itu adalah peraturan yang diwajibkan kepada seluruh warga negara dan mengandung sanksi sehingga semuanya itu harus taat kepada peraturan pada hukum. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada hari ini adalah kompetensi dasarnya mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan ya. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional yang mana nanti materinya itu terdiri atas menganalisis hakikat hukum internasional, kemudian yang kedua menguraikan ya subjek-subjek hukum internasional, yang ketiga menganalisis asas-asas hukum internasional, yang keempat adalah hukum internasional, dan yang kelima adalah lembaga peradilan internasional. Untuk KKM-nya anak-anak ya, KKM itu kriteria ketuntasan minimal ya, itu adalah 75 ya. Dan tujuan daripada pembelajaran untuk materi ini adalah anak atau peserta didik mampu menganalisis hakikat hukum internasional. Kemudian peserta didik mampu menguraikan subjek hukum internasional. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis asas-asas hukum internasional. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis sumber hukum internasional. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis peradilan hukum internasional. Nah, menayangkan ini ya, atau menampilkan materi pada hari ini. Masuk ke dalam materi ya. Coba semuanya fokus kepada slide yang Ibu tampilkan di depan ya. Nah, ini mengenai sistem hukum dan peradilan internasional ya. Coba diperhatikan. Pertanyaan ya, apa kalian tahu yang dimaksud dengan hukum internasional? Nah, mari kita belajar bersama. Nah ya. Nah, di sini ada materinya muncul ya. Hakikat hukum internasional adalah sekumpulan asas kebiasaan dan aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi dan dihormati serta di dalamnya terdapat kewajiban yang mengikat terhadap negara-negara di dunia. Nah, itu. Kemudian ada hal-hal yang terkait dengan hukum internasional itu sendiri ya. Di sini ada 3 gambar yang Ibu tampilkan ya.
gambar yang pertama, di situ terlihat ada beberapa kerumunan ya yang membawa dua bendera ya. Itu adalah bendera Zionis Israel dengan Palestina. Nah, di sini digambarkan berarti ada ketegangan antara kedua negara tersebut ya. Kemudian gambar yang kedua ini adalah kerusuhan yang terjadi di Irak ya. Nah, kerusuhan yang terjadi di Irak. Kemudian yang ketiga ini adalah di mana Israel mencoba untuk menekan ya atau mengintimidasi daripada rakyat Palestina dengan menghancurkan beberapa bangunan yang dianggap vital ya, sehingga rakyat Palestina menjadi terpojok ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah subjek hukum internasional ya. Subjek hukum internasional itu anak-anak terdiri atas negara ya. Kemudian dua, organisasi internasional. Yang ketiga, pihak yang bersengketa. Yang keempat, itu adalah tahta suci ya. Tahta suci itu apa, Bu? Tahta suci itu adalah para pemimpin gereja atau Vatikan yang kemudian ditunjuk menjadi perwakilan diplomatik ya. Kemudian yang kelima adalah individu. Selanjutnya adalah di sini asas hukum internasional ya, ada 3 asas. Ada asas kebangsaan, asas kepentingan umum, dan asas teritorial. Yaitu asas kebangsaan adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya ya. Jadi kekuasaan sebuah negara terhadap warga negaranya. Kemudian yang kedua asas kepentingan umum ya, yaitu asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat di dalam negara itu sendiri ya. Itu asas kepentingan umum ya. Kemudian asas teritorial, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya ya. Itu pada sumber hukum internasional ya. Apa saja sumber hukum internasional itu? Di sini ada 4 ya. Yang pertama perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang keempat adalah prinsip hukum umum, yang keempat adalah keputusan pengadilan, itu ya. Adalah peradilan internasional. Peradilan internasional itu terdiri atas Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan panel khusus dan spesial pidana internasional. Selanjutnya adalah Mahkamah Internasional itu apa? Kewenangannya menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah negara. Yang kedua, Mahkamah Internasional kewenangannya memutus perkara terbatas pelaku kejahatan berat atau agresi dan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Kemudian yang ketiga, panel khusus dan spesial pidana internasional, di mana kewenangannya mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen. Artinya selesai mengadili peradilan itu dibubarkan. Ini Ibu mau menggunakan model pembelajaran yang baru ya, yang belum pernah Ibu gunakan sebelumnya, yakni model pembelajaran AIR ya. Maksudnya adalah kalian berpikir kritis. Di situ nanti Ibu akan berikan LKPD ya. Di situ ada artikel mengenai konflik antara Israel dan Palestina. Tapi Ibu mau menayangkan video dulu supaya kalian nanti tahu ya gambarannya seperti apa. Kemudian repetition adalah pengulangan dalam hal ini mengulang atau mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya atau belajar di rumah ya. Jadi nanti ada pretest, sebelumnya kita ada pretest dulu ya. Kemudian ada evaluasi secara formatif ya. Kemudian ada post test ya, selain tugas diskusi pada hari ini begitu ya. Anak-anak siapkan 1 lembar kertas ya. Siapkan 1 lembar kertas. Ibu akan menuliskan 3 soal pretest di papan tulis. Nah, setelah tadi kan kalian sudah menyimak ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Jadi kalau begitu enggak Ibu kasih permen loh ya Eko ya. Ya, anak-anak kebiasaan belajar dulu ya. Cari referensi, Bu. Ya, enggak apa-apa. Sekarang anak-anak kalian silakan bagi kelompoknya dulu ya. Jadi masing-masing
bisa membentuk kelompok antara 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Kalau sudah, nah sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Nah ini LKPD-nya. Nah ini adalah video daripada yang sesuai dengan LKPD pada hari ini ya. Nanti LKPD supaya kalian lebih paham, tadi Ibu tayangkan videonya ya. Iya, Bu. Sebelum kita mengerjakan, apa ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, coba Bu. Ais. Tadi dari tayangan video tadi kan perang antara Israel dan Palestina, Bu ya. Ya. Apakah itu termasuk pada hukum internasional, Bu? Nah, apakah itu termasuk hukum internasional? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, coba Devi. Kalau saya lihat di video tadi, iya, Bu. Karena konflik tersebut melibatkan 2 negara, Ibu. Dan ada pelanggaran kedaulatan, yaitu pada ketentuan hukum internasional azas teritorial, Bu. Ya, pinter. Jadi, konflik antara Israel dan Palestina itu termasuk dalam pelanggaran hukum internasional ya. Nanti dengan melihat dan mengamati serta membaca artikel dan diskusi nanti kalian akan lebih memahami ya bagaimana konflik itu terjadi, penyebabnya apa, dan apa yang membuat Israel terus mengintimidasi Palestina, begitu ya. Iya, Bu. Anak-anak untuk kegiatan diskusi nanti ya, kalian itu akan membuat beberapa pertanyaan, kemudian pertanyaannya itu saling ditukar dengan kelompok yang lain, agar kelompok yang lain itu kemudian menjawab pertanyaan kalian buat. Dan nanti untuk tahap presentasi, siapa yang sudah siap dengan pertanyaan dan jawaban, itu silahkan maju ke depan untuk membacakan presentasinya, begitu. Iya, Bu. Dan nanti yang presentasinya paling bagus ya, percaya diri ya, kemudian memiliki pemikiran-pemikiran yang smart. Nah, Ibu akan memberi poin lebih ya, antara 85 sampai 97. Nah, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, Ibu lanjutkan ya. Nah, anak-anak untuk kegiatan selanjutnya adalah kita akan mereview ya atau menyimpulkan hasil dari belajar kita pada hari ini ya. Sistem hukum dan peradilan internasional, maka menurut saya kesimpulan dari pembelajaran ini adalah bahwa sesungguhnya di atas dunia di atas langit masih ada langit. Artinya kita negara Indonesia walaupun punya hukum nasional tapi kita juga harus tunduk dan patuh karena ada hukum internasional yang mengatur terkait negara-negara yang ada di dunia. Nah, maka dari itu Indonesia harus patuh ya. Nah, sebagai apa? Harus patuh, harus tunduk kepada hukum internasional karena kita bagian daripada negara-negara yang ada di dunia. Nah, anak-anak masih semangat belajar ya? Semangat, Bu. Ya, masih semangat. Masih, Bu. Supaya nanti kalian ingatnya lebih mudah lagi, bisa mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Sekarang Ibu mau memberikan lembar evaluasi ya. Dan tadi ada di LKPD ya, di situ ada pilihan ganda ya sebagai tes formatif dan post test ya. Iya, Bu. Silakan dikerjakan, kalau sudah nanti dikumpulkan jadi satu LKPD-nya ya. PTS maksud Ibu, sebelum penilaian tengah semester itu masih ada 3 minggu, kita akan bahas mengenai materi sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia ya. Berkah manfaat ilmunya dengan baik. Amin. Baik, tadi yang memimpin doa tadi yang pertama siapa ya? Ahmad ya? Ahmad, Bu. Ya, baik. Ya. Ahmad, Bu. Ya, silakan pimpin doa untuk penutupan ya Ahmad ya. Baik, Bu. Silakan. Ya, teman-teman, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, Ibu izin untuk keluar kelas ya, bergantian dengan guru yang lain ya. Ibu akhiri, assalamualaikum. Ya, Ibu, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.